Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dari Fakultas MIPA, Prodi S1 Ilmu Komputer, kelas C angkatan 23 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal memori dan sistem bilangan. Internal memori dan sistem bilangan. Internal memory. Internal memori internal adalah ruangan penyimpanan yang terpasang langsung pada perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Memori internal ini tidak bisa dilihat secara kasat mata dan terintegrasi dengan komponen utama perangkat. Fungsi utama memori internal. Yang pertama itu sistem operasi atau OS, perangkat lunak inti yang mengendalikan keseluruhan fungsi perangkat. Yang kedua, data dan program yang sedang digunakan. Ini termasuk aplikasi yang sedang Anda jalankan, dokumen yang sedang Anda edit, dan file lainnya yang diakses secara aktif. Yang ketiga, pengaturan dan preferensi pengguna, seperti pengaturan tampilan bahasa dan informasi login Anda. Di sini ada jenis-jenis internal memory. Dalam konteks internal memory komputer, kuota LED berarti data hilang saat komputer dimatikan. Di sini ada RAM, ROM, cache memory, virtual memory, dan itu untuk jenis internal memorinya ya. Terus di sini ada fungsi volatile, cache, speed, capacity. Nah, bisa dilihat sini, RAM-nya itu menyimpan data aktif fungsinya. Terus tinggi, speed tinggi, kapasitas sedang. Terus begini juga yang ROM-nya, cache memory dan virtual memory. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol dan aturan yang digunakan untuk mempresentasikan dan memanipulasi besaran. Fungsi utama sistem bilangan yaitu ada menghitung, membandingkan, dan mengukur. Nah, untuk menghitung itu tuh sistem bilangan yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus membandingkan. Kita dapat membandingkan nilai dua besaran dengan menggunakan sistem bilangan. Terus mengukur. Itu tuh sistem bilangan membantu kita dalam mengukur nilai dan besaran dalam berbagai konteks. Ciri-ciri sistem bilangan memiliki basis. Setiap sistem bilangan memiliki basis yang menentukan jumlah simbol yang digunakan. Terus memiliki simbol-simbol yang digunakan dalam sistem bilangan memiliki nilai yang berbeda. Terus memiliki aturan, dan ada aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol digabungkan untuk mewakili nilai. Jenis sistem bilangan. Yang pertama itu tuh sistem desimal atau basis 10. Sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki 10 simbol 0 sampai 9 digunakan untuk menghitung, mengukur, dan representasi data umum. Terus yang kedua sistem biner atau basis 2. Sistem bilangan yang banyak digunakan dalam komputer, hanya memiliki dua simbol 0 dan 1. Digunakan untuk mewakili data digital seperti instruksi CPU dan memori dan kode program. 3. Sistem oktal atau basis 8 memiliki 8 simbol atau 0 dan 7 sampai 7. Sering digunakan dalam pemrograman dan representasi data. Terus digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang. 4. Sistem heksadesimal atau basis 16 memiliki simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Juga digunakan dalam pemrograman, representasi data, dan debugging.
Di- digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang dan kompleks. Aplikasi sistem bilangan dalam komputer. Satu, representasi data bilangan bilangan integer, floating point, dan kompleks disimpan dalam sistem biner. Karakter-karakter teks disimpan dalam kode ASCII atau American Standard Code for Information Integer yang menggunakan sistem biner. Warna dan gambar. Warna dan gambar disimpan dalam format RGB atau red, red, blue yang menggunakan sistem biner. Terus yang kedua itu ada interaksi manusia komputer. Keyboard dan mouse digunakan sebagai sistem biner untuk mengendalikan input pengguna. Terus layar komputer menampilkan data dalam sistem desimal atau heksadesimal. Terus sistem operasi digunakan sebagai sistem bilangan untuk mengelola memori, file, dan proses. 3. Debugging. Pesan error dan kode debugging sering menggunakan sistem heksadesimal. Konversi antar sistem bilangan membantu programmer memahami penyebab error. Jadi kesimpulannya itu, internal memori dan sistem bilangan memiliki hubungan yang erat. Sistem bilangan digunakan untuk mempresentasikan data dan instruksi yang disimpan dalam internal memori pada kiranya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.